Just Talk Wrestling minggu ini gue mau bahas beberapa berita hot news dari pro wrestling, mau itu WWE, AEW atau yang lain yang kalau misalnya beritanya lebih ke major gue mau ngebahas gitu, dan yang seru-seru. Pertama gue mau bahas soal salah satu match di Backlash. Backlash itu ada di tanggal 6 Mei minggu depan di Puerto Rico. WWE terakhir live pay per view di Puerto Rico itu bukan Elimination Chamber, New Year's Revolution 2005. Gue inget banget karena salah satu pay per view yang cukup oke menurut gue. Gue nggak begitu inget match-matchnya, tapi gue lebih inget si Elimination Chamber-nya. Triple H, Randy Orton, Batista, Chris Jericho, Chris Benoit, Edge, special guest referee-nya Shawn Michaels. Lu kebayang di 7 orang yang ada di ring di Elimination Chamber itu bukan orang-orang dalam tanda kutip orang-orang culun, orang-orang top star semua, dan semuanya jadi world champion, semuanya jadi Hall of Fame worthy. Cuma Chris Benoit enggak karena dia bunuh orang, tapi yang jelas semuanya itu jadi Hall of Fame. Triple H, Evolution, Triple H, Randy Orton, dan bahkan di ring saja ada Ric Flair gitu. Jadi sangat memorable, dan mudah-mudahan sih kita lihat dari WrestleMania, dan mudah-mudahan di Backlash ini bakal seseru tahun yang New Year's Revolution itu dari 2005. Di pertandingan ini ada salah satu pertandingan, yaitu Seth Rollins lawan Omos, yang jadi perbincangan karena nggak ada storyline, nggak ada apapun gitu. Terus kita lihat ada dari banyak storyline: Brock Lesnar lawan Cody Rhodes, Bud Bunny lawan Damian Priest, Austin Theory, Bobby Lashley, Bronson Reed, Belair lawan Ivy Sky, Matt Riddle, Kevin Owens, Sami Zayn lawan Bloodline Solo, Jey Uso sama Jimmy Uso. Dari 7 match yang nggak ada storyline yang jelas itu cuman Seth Rollins lawan Omos. Dan juga karena draft kemarin kayak jadi rada ketutup sama draft tuh lebih besar. Gue juga aneh, naruh draft di tengah-tengah mau ke pay per view. Biasanya draft tuh awal ada banyak storyline baru mau menuju pay per view, biasanya setelah pay per view. Contohnya misalnya dari Backlash, besoknya draft, Backlash hari Minggu, Senin Jumatnya draft, baru dari situ bisa ada storyline yang seru. Dari dulu gue perhatiin gitu, draft after WrestleMania, draft 2002 draft pertama, draft yang seru lagi draft 2004, ke 2005 juga cukup seru. Kesini-sininya sih gue nggak begitu merhatiin draft, tapi dulu menurut gue memorable. Anyway, Seth Rollins dan Omos ini jadi nggak ada storyline yang jelas. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak apa-apa, WWE nggak punya storyline yang jelas. Dan mungkin harusnya WWE dari pertandingan pay per view menurut gue lebih oke ada beberapa pertandingan yang emang udah nggak harus ada storyline-nya. Dari ditentuin match itu baru ada storyline gitu. Baru ada storyline dari match yang ditentukan, baru orang-orang bisa nggak dua orang ini nge-hype. Contohnya gini, gue ngambil analogi dari UFC ya, karena kan gue fans UFC itu suka naruh ada orang misalnya ranking ke-5 sama ranking ke-6. Orang-orang tahu dia boxer dan dia wrestler, gimana nih kalau dia disatuin kayak gitu. Misalnya contoh kayak Brock Lesnar misalnya lawan UFC yang terkenal lagi, lawan John Jones, pasti mungkin nggak bakal tahu. Anyway, balik lagi ke sini, contohnya mungkin kayak gimana ya kalau misalnya Seth Rollins feud sama siapa, NXT champion ya, atau LA Knight misalnya gitu. Seth Rollins sama LA Knight feud di Backlash tanpa storyline, menurut gue itu bakal seru. Atau Omos lawan Lesnar gak ya? Kemarin Omos lawan Lesnar. Omos lawan Lesnar, nggak usah pakai storyline yang jelas, karena ini kesan yang aneh. Jadi Seth Rollins lagi di push, Omos juga lagi di push, mereka tuh nggak punya sesuatu yang jelas, kecuali kalau misalnya kalau langsung ditempatin di story, kalau langsung ditempatin di pay per view, ini apa nggak jelas gitu. Gue sih lebih banyak berharap ya banyak match yang nggak usah kita kasih lihat storyline-nya, tapi orang-orang ini hot gitu. Kayak kemarin contohnya kayak The Miz kan, misalnya The Miz dari mic-nya hot, nanti dia ditepatin sama yang hot lagi, misalnya Austin Theory misalnya kayak gitu ya contohnya. Jadi sama-sama hot malah di feud malah jadi seru. Jadi nggak usah punya storyline yang cukup
jelas menurut gua, nggak usah gitu. Jadi dari 7 match ada 1 atau 2 match yang nggak usah punya storyline jelas, tapi kita ngelihat karakternya tuh kayak berbanding terbalik, atau karakternya tuh karakternya kalau nggak berbanding terbalik, kalau karakternya tuh sama gitu. Atau misalnya kayak Omos lawan Rey Mysterio, harus ada storyline jelas, tapi anjir ini Omos lawan Rey Mysterio, dan gue berharapnya di depan di match itu ada pertandingan yang seru gitu, yang bisa mudah-mudahan Seth Rollins selalu punya pertandingan yang oke kayak gitu. Lanjut ke draft kemarin, draft baru aja ronde pertama, yaitu fullnya mana sih, kok gue nggak ada, gue pengen lihat full draftnya mana ya. Ini ya, nah ini full draft. Bloodline itu Roman Reigns, Solo Sikoa dan Paul Heyman di SmackDown. Cody Rhodes di Raw, tetap BLR dari Raw ke SmackDown pindah. Becky Lynch tetap di Raw, Street Profit dari SmackDown ke Raw. Imperium pindah dari Raw ke SmackDown. Edge dari Raw pindah ke SmackDown. Matt Riddle tetap di Raw. Bobby Lashley di SmackDown. Drew McIntyre di Raw. OC, AJ Styles, Luke Gallows, Kyle Anderson, Mia Yim ke SmackDown. Miz tetap di Raw. Damage Control di SmackDown. Shinsuke di Raw. Tag Team Champion NXT Women Tag Team Champion di SmackDown. NXT Women's Champion Indi Hartwell di Raw. Terus ada Viking Rider di Raw, Dexter Lumis di Raw, Candice LeRae di Raw, Maximum Model di Raw, Stay, Omos, MVP, Mustafa Ali Free Agent, Dolph Ziggler Free Agent, Von Wagner Free Agent, Lacey Evans di SmackDown, Natalie Raw, Apollo Crews di Raw, balik lagi, Apollo Crews, Chelsea Green, Sonya Deville di Raw, Zoe Stark di Raw, dan JD McDonald di Raw. Jadi sekarang masih belum kelihatan full view-nya kayak gimana. Dan yang jelas kalau Triple H kemarin bilang kalau misalnya Roman Reigns di SmackDown, World Heavyweight Champion di Raw. Kalau Roman Reigns di Raw, World Heavyweight Champion di SmackDown. Jadi berarti udah fix World Heavyweight Champion di Raw untuk saat ini. Dan itu yang sebenarnya mau gue bahas, bukan draftnya. Siapa sih orang yang bakalan jadi World Heavyweight? Gue nggak ngerti ini bakal ada turunan jadi dari World Heavyweight Champion, atau WWE World Heavyweight Champion, atau WWE Champion yang Roman Reigns pegang jadi WWE Universal Champion. Gue nggak ngerti kedepannya kayak gimana. WWE kan gitu suka ngerubah nama. WWE sering banget dari 2 champion disatuin, digabungin lagi dari tahun yang sama, nggak hampir setahun. WWE itu punya 2 champion. 2001 ini historinya 2001 nih. World Heavyweight Champion, tadinya WCW Champion dan WWF Champion. 2 champion digabung. Pemenang pertamanya Chris Jericho, pemenang keduanya ke Triple H, jadi satu, jadi dari 2 champion jadi 1 champion. Terus di split lagi. Ada kan tadi WWE Undisputed Champion jadi WWE Champion. Terus ada World Heavyweight Champion di Raw tahun 2002, itu belum sampai setahun. WWE udah nyatuin terus nge-split gitu. Jujur gue pribadi gue sangat suka WWE punya 2 champion kayak gitu. Gue sangat suka, tapi dan juga ngebuka banyak peluang. Kita bisa lihat aja Gunther jadi World Champion, Drew McIntyre, AJ Styles, bosen lah Roman Reigns terus. Jadi kalau gue sih ya, kalau sekarang, dan yang sempat gue bilang kemarin, apakah Cody Rhodes bisa jadi World Champion pertama? Bisa jadi, atau Shinsuke Nakamura mungkin bisa jadi World Champion, kita nggak tahu. Dan gue berharap, dan kalau misalnya Triple H yang megang, gue berharap Triple H bakalan ngasih ke orang yang unexpected, kayak misalnya main event pay-per-view, Shinsuke Nakamura lawan Cody Rhodes World Heavyweight Champion, atau Finn Balor lawan Shinsuke Nakamura World Heavyweight Champion, atau AJ Styles lawan Bronson Reed World Heavyweight Champion. Kita nggak tahu, bakalan seru banget lah kalau misalnya Triple H dikasih kendali ya, nggak cuma Brock Lesnar versus Omos World Heavyweight Champion, bosen. Roman Reigns Brock Lesnar World Heavyweight Champion, bosen. Roman Reigns lawan Edge World Heavyweight, bosen kan. Yang kasih yang orang-orang bawah-bawah lah yang untuk jadi World Heavyweight Champion. Gitu aja. Berita lainnya kayak apa sih namanya, Trinity Fatu debut di Impact. CM Punk ada di backstage Impact di Chicago. CM Punk jadi di backstage itu di
gue malas ngomongin si Empang sebenarnya. Tapi yang jelas satu yang ngomong gue bahas tentang Naomi sih sebenarnya. Gue sempet dikasih tahu teman gue juga kayak, kan Naomi debut di Impact ya kemarin. Terus gue bilang nobody cares gitu. Memang iya nobody cares. Beda sama Mercedes Moon atau Sasha Banks. Karena gue nggak kasihan gitu si Naomi. Gue udah sering bilang kasihan Naomi ini. Dia cabut dari WWE under the shadow Sasha Banks, dan dia akhirnya di tempat dia masuk ke Impact Wrestling, which is Impact Wrestling nggak hot sekarang ya, nggak se-hot AEW dan WWE gitu atau New Japan. Jadi Impact Wrestling kan independen bukan, Major League bukan, jadi serba bingung. Dan kasihan gitu kalau dia cabut atas keinginan dia sendiri tanpa Sasha Banks, itu lebih oke. Tapi kalau dia cabut karena berdua sama Sasha Banks, jadi kayak lu lihat kan hype-nya Sasha Banks waktu atau Mercedes Moon di Japan, hype-nya gede banget. Sementara Trinity pas debut, wah ternyata debut di Impact, siapa yang peduli gitu. Sebenarnya gue kasihan aja sama dia under the shadow Sasha Banks itu. Dan tapi gue, apakah dia seorang top star? Ya top star, tapi top star nggak selevel sama Becky Lynch, Charlotte, Mercedes Moon, Bayley, Belair, Ripley. Nggak selevel situ sih menurut apa, dia juga mantan Women's Champion, mantan Tag Team Champion. Tapi emang susah sih star power seseorang tuh punya star power gitu sih gue kasihan sama Triton. Thank you yang udah dengerin, sampai ketemu di Just Talk Wrestling berikutnya.